dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini saya akan membawakan materi mengenai tokoh intelektual kemajuan Banten. Nah, membahas mengenai tokoh, di Banten juga ada loh tokoh intelektual kemajuan Banten. Nah, siapa saja di antaranya? Yang pertama ada Profesor Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Abdurrahman, Dr. Andes Insinyur Haji Wahidin Halim, Dr. Andes Haji Didin Hafidudin, Profesor Dr. Andes Haji Mukhlis Basri, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Subrata, dan Dr. Anda Hajah Ratu Atut Khosia. Nah, itulah beberapa tokoh yang terlibat dengan proses kemajuan intelektual di Banten. Nah, dengan itu, mari kita mengenal lebih dekat tentang tokoh intelektual kemajuan Banten. Tokoh intelektual kemajuan Banten yang paling berpengaruh diantaranya, mari kita mengenal lebih dekat tentang profil Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Abdurrahman sebagai tokoh intelektual kemajuan Banten. Profesor Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Abdurrahman merupakan salah satu tokoh intelektual yang sangat berpengaruh dalam kemajuan Banten. Adapun profil beliau diantaranya nama Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Abdurrahman, gelar akademik Profesor Dr. Andes, gelar keagamaan Kiai Haji, latar belakang pendidikan dan keilmuan. Abdullah Abdurrahman merupakan seorang ulama dan akademisi Islam yang sangat terkemuka di Banten. Dia telah menyelesaikan pendidikan tinggi dalam bidang keagamaan Islam dan mungkin memiliki gelar dokter dalam disiplin terkait Islam atau bidang terkait lainnya. Selain itu, beliau juga memiliki keilmuan yang luas dalam tradisi keagamaan Islam dan pemikiran Islam moderat. Nah, adapun peran dan kontribusi beliau adalah yang pertama, menjadi guru besar pemimpin spiritual. Abdullah Abdurrahman mungkin menjadi seorang guru besar di salah satu instansi pendidikan Islam di Banten dan memiliki peran penting sebagai pemimpin inspirasi spiritual sebagai banyak orang di wilayah tersebut. Yang kedua, pendukung pendidikan berkualitas. Sebagai tokoh intelektual, Abdullah Abdurrahman aktif dalam mendukung pendidikan berkualitas tinggi di Banten, baik dalam konteks pendidikan, agama, maupun pendidikan umum. Yang ketiga, pemikiran Islam moderat. Nah, Abdullah Abdurrahman dikenal pemikiran Islam moderatnya yang menekankan toleransi, perdamaian, kesetaraan. Dia mungkin telah menulis banyak karya atau pemberian ceramah dan pengajaran yang mengedepankan pemahaman Islam yang kontekstual dan sesuai dengan zaman. Yang keempat, aktivitas sosial. Selain itu, Abdullah Abdurrahman juga mungkin terlibat dalam aktivitas sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, memperjuangkan hak asasi manusia, atau memerangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Nah, Abdullah Abdurrahman meninggalkan warisan yang kuat dalam pengembangan pendidikan dan pemikiran Islam moderat di Banten. Pengaruhnya tidak hanya dirasakan dalam lingkup akademis, tetapi juga dalam masyarakat secara luas, di mana nilai-nilai toleransi dan kedamaian yang dia anut menjadi landasan bagi harmoni sosial di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih detail tentang profil Dr. Andes Insinyur Haji Wahidin Halim. Sebagai tokoh intelektual kemajuan, Dr. Insinyur Haji Wahidin Halim adalah seorang tokoh intelektual dan politikus yang memiliki peran penting dalam kemajuan Banten. Nah, berikut ada beberapa profil lebih detail tentang beliau. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Wahidin Halim lahir pada tanggal 13 Juni tahun 1960 di Banten. Beliau menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik sipil dan meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Yang kedua, karir politik. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi. Yang kelima, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Nah, yang selanjutnya ada profil tentang Profesor Dr. Haji Mukhlis Basri. Beliau adalah seorang cendekiawan Islam dan budayawan yang memiliki kontribusi di Banten, terutama dalam bidang pemikiran Islam, budaya lokal, dan pendidikan. Berikut adalah beberapa profil detail tentang beliau. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Profesor Dr. Haji Mukhlis Basri lahir di Banten dan menempuh pendidikan
tinggi di bidang ilmu agama Islam. Beliau meraih gelar doktor dalam bidang keislaman dan seringkali dikenal dengan keilmuan yang mendalam dalam ajaran agama Islam. Yang kedua, akademisi dan pemikiran Islam. Yang ketiga, ada pengembangan pemikiran Islam. Yang keempat, pelestarian budaya lokal. Yang kelima, ada pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, ada pemimpin yang kultural. Yang ketujuh, advokasi keadilan sosial. Profil ini mencerminkan peran Profesor Dr. Haji Mukhlis Basri sebagai tokoh intelektual yang memiliki kontribusi besar dalam kemajuan Banten, khususnya dalam bidang pemikiran Islam, budaya lokal, dan pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada Dr. Andes Hajar Ratu Atut Khosia, adalah seorang politikus dan mantan gubernur Banten yang telah berperan dalam kemajuan provinsi tersebut. Nah, berikut adalah profil lebih detail tentang beliau. Yang pertama, latar belakang keluarga dan pendidikan. Ratu Atut Khosia lahir pada tanggal 22 September 1962 di Banten. Ia berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh dalam politik lokal. Beliau menempuh pendidikan tinggi di bidang ilmu ekonomi dan meraih gelar sarjana ekonomi atau SE. Yang kedua, karir politik. Ratu Atut Khosia aktif dalam dunia politik sejak dini. Beliau merupakan bagian dari Partai Golongan Karya atau Golkar dan telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Serang sebelum kemudian menjadi Bupati Banten. Yang ketiga, Gubernur Banten. Pada tahun 2007, Ratu Atut Khosia terpilih sebagai Gubernur Banten, menjadikannya sebagai wanita pertama yang memegang jabatan tersebut. Selama masa jabatannya, beliau melakukan berbagai upaya untuk kemajuan Banten, termasuk dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Salah satu fokus utama Ratu Atut Khosia sebagai gubernur adalah membangun infrastruktur di Banten. Yang kelima, pendidikan dan kesehatan. Selama kepemimpinannya, Ratu Atut Khosia juga memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan. Yang keenam, pengembangan ekonomi. Ratu Atut Khosia juga terlibat dalam upaya pengembangan ekonomi di Banten. Yang ketujuh, kontroversi dan tuntutan hukum. Meskipun memiliki kontribusi dalam pembangunan Banten, beliau, Ratu Atut Khosia, juga terlibat dalam berbagai kontroversi dan tuntutan hukum. Tuntutan terkait dengan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan selama masa jabatannya. Sebagai gubernur, profil ini mencerminkan peran Ratu Atut Khosia sebagai seorang politikus dan pemimpin yang telah berkontribusi dalam kemajuan. Selanjutnya, mengenal tentang Dr. Haji Didin Hafidudin, adalah seorang tokoh intelektual Islam yang memiliki peran penting dalam kemajuan Banten, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemikiran Islam. Nah, berikut ada beberapa profil lebih detail tentang beliau. Yang pertama, latar belakang pendidikan. Dr. Andes Haji Didin Hafidudin lahir di Banten dan menempuh pendidikan tinggi di bidang ilmu agama Islam. Beliau meraih gelar doktor dalam bidang ilmu keislaman. Yang kedua, bidang akademis dan pemikir Islam. Didin Hafidudin dikenal sebagai seorang akademisi dan pemikir Islam yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pemahaman Islam yang moderat dan progresif. Di Banten, beliau aktif dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran Islam yang relevan dengan tantangan zaman dan kondisi masyarakat modern. Yang ketiga,
yang dihormati oleh masyarakat Banten. Beliau memberikan arahan dan bimbingan spiritual kepada umat Islam di wilayah tersebut, serta menjadi panutan dalam menjalankan ajaran agama Islam secara benar dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya beliau sebagai promotor toleransi dan persaudaraan dalam konteks kemajuan Banten, Didin Hafidudin memainkan peran penting dalam mempromosikan toleransi antar umat beragama dan memperkuat persaudaraan antar warga dan masyarakat. Beliau sering menyuarakan pesan-pesan perdamaian dan harmoni dalam kehidupan beragama. Yang keenam, ada kontribusi dalam penelitian Islam. Sebagai seorang intelektual, Didin Hafidudin juga terlibat dalam penelitian dan penulisan mengenai Islam dan masyarakat Banten. Kontribusinya dalam bidang akademis turut memperkayakan literatur keislaman dan budaya lokal di wilayah tersebut. Nah, yang ketujuh ada aktivitas sosial. Selain seorang akademisi dan pemikir, Didin Hafidudin juga aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beliau turut terlibat dalam berbagai program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten, terutama yang membutuhkan. Nah, profil ini mencerminkan peran Didin Hafidudin sebagai tokoh intelektual yang berperan penting dalam kemajuan Banten, khususnya dalam memperkuat pemahaman agama yang moderat. Nah, itu dia penjelasan mengenai tentang tokoh intelektual kemajuan Banten. Ada beberapa tokoh yang tadi saya paparkan. Beliau adalah orang-orang yang terkemuka atas kontribusinya. Nah, sebagai anak muda atau generasi muda, semoga kita bisa dapat meneruskan kontribusi beliau agar Provinsi Banten bisa menjadi lebih berkembang dan lebih maju dalam segala bidang, seperti bidang politik, bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Semoga